Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan Islam di benua Afrika dan Eropa. Sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Cindy Triwahyuni absen 9, Dava Syam Andani absen 10, Diki Tegar Pertama absen 11, Dimas Eko Nasrullah absen 12, Esti Syafitri Ningrum absen 13, Henum Rendika Sabani absen 14, Heru Hendra Yogi absen 15, dan Kabibatu Zahro absen 16. Perkembangan Islam di benua Afrika. Islam benar-benar masuk ke benua Afrika pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Tepatnya setelah panglima perangnya Amru ibnu As berhasil membebaskan Mesir dari penjajahan bangsa Romawi. Urutan peristiwa, Amru ibnu As meminta persetujuan dari Khalifah Umar untuk membebaskan bangsa Mesir dari penjajahan bangsa Romawi. Khalifah Umar bin Khattab pun menyetujui rencana panglima, sehingga berangkatlah panglima beserta pasukannya sebanyak 4.000 orang menuju Mesir melalui padang pasir Sinai dan sampailah ke kota Arishi. Kota Arishi dapat diduduki pasukan Islam tanpa perlawanan. Selanjutnya, pasukan Islam menuju ke Farama, kunci negeri Mesir, dengan bantuan penduduk Mesir yang sudah antipati kepada penjajah Romawi. Pasukan Islam dapat menduduki Farama pada tahun 19 Hijriah. Setelah Islam membebaskan Mesir dari kekuasaan bangsa Romawi, kemudian memperluas kekuasaan Islam ke daerah yang lain, yakni ke Bulbais. Di daerah ini terjadilah peperangan hebat antara tentara Islam dan tentara Romawi selama 1 bulan, dan kemenangan dapat diraih oleh pasukan Islam. Setelah berhasil menduduki Bulbais, pasukan Islam menuju Dunain. Di daerah ini terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Islam sebanyak 4.000 orang di bawah pimpinan Amr ibnu As dengan pasukan Romawi sebanyak 20.000 orang di bawah pimpinan Theodore. Kemenangan juga berhasil diperoleh oleh pasukan Islam dan mengakibatkan pasukan Romawi melarikan diri ke benteng Babylon untuk bertahan. Pada tahun 20 Hijriah terjadilah pertempuran besar di benteng Babylon selama 7 bulan. Setelah Babylon dapat diduduki, Amr ibnu As melanjutkan perjalanannya ke Iskandaria, yaitu benteng terakhir pertahanan tentara Romawi. Iskandaria pun akhirnya dapat direbut oleh pasukan Islam, sehingga seluruh tentara Romawi meninggalkan Mesir dan Iskandaria dapat dikuasai oleh Islam sepenuhnya. Negara-negara di benua Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Islam, antara lain Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara yang penduduknya minoritas beragama Islam adalah Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan. Mesir menjadi negara republik pada tanggal 18 Juni 1853 dengan presiden pertamanya Mayor Jenderal Muhammad Naguib. Mesir juga disebut Jumhuriyah Mis al-Arabiyah atau Republik Arab Mesir. Mesir adalah negara yang besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo yang didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sakih pada tanggal 22 Juni 972 Masehi atau 7 Ramadan 361 Hijriah. Ethiopia pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kaum muslimin di Makkah mendapat penganiayaan dari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam hijrah ke Habasyah atau Abyssinia atau sekarang bernama Ethiopia, karena di wilayah tersebut tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pemerintahnya. Hijrahnya umat Islam ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Afrika Utara. Pada masa kejayaan kerajaan Romawi,
daerah Afrika Utara merupakan bagian dari koloninya dan berbagi menjadi 5 provinsi, yaitu Barsa, Kanasalia, Tripoli, Mauritania, dan Numedia. Pada tahun 644 Masehi, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barsa, yaitu daerah di sebelah barat Mesir. Kemudian, pada tahun 646 Masehi, tentara Islam telah jauh maju ke sebelah barat dengan menduduki Tripoli dan kota-kota lainnya. Dalam waktu 20 tahun, hampir seluruh Afrika Utara, mulai dari Mesir sampai ke Samudra Atlantik, telah dikuasai oleh umat Islam. Pada bulan Oktober 647 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengizinkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah memasuki wilayah Byzantium di Afrika Utara. Atas dasar inilah, maka umat Islam membentuk pasukan di bawah pimpinan tokoh-tokoh terkemuka. Di bawah pimpinan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah, umat Islam dapat mengalahkan tentara Romawi, Eropa, dan Barbar di bawah pimpinan Gregorius. Setelah pembahasan Afrika Utara, maka selanjutnya terdapat Aljazair. Apa sih Aljazair itu? Oke, mari kita bahas tentang Aljazair. Aljazair merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Utara dengan bentuk pemerintahannya adalah republik. Ibu kota Aljazair adalah Algiers dan bahasa resminya mereka menggunakan bahasa Prancis dan bahasa Arab. Penduduknya yang beragama Islam di Aljazair itu sekitar 99,1% dari seluruh penduduknya. Pada tahun 1830 Masehi, Aljazair diduduki oleh Prancis dan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 3 Juli 1962. Dan pada tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam dengan ditandai adanya berbagai hal-hal serta kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Apa sih kegiatan-kegiatannya itu? Kegiatan-kegiatannya diantaranya yaitu 1. Meningkatkan semangat beragama atau meningkatnya semangat beragama. Yang kedua, ada perencanaan ekonomi yang lebih sistematis. Yang ketiga, ada Kongres Partai Tunggal di Aljazair. Salah satunya yaitu The National Liberation Front atau Front Pembebasan Nasional. Partai tersebut melakukan berbagai kegiatan. Kegiatannya salah satunya adalah mendirikan pusat latihan imam di Makkah. 2. Membangun universitas teknik ultra modern di Oran. Yang ketiga, pembangunan masjid-masjid. Perkembangan Islam di benua Eropa. Islam meraih kejayaan di benua Eropa melalui 4 periode. A. Periode Kekhalifahan Islam di Spanyol Andalusia, berlangsung 8 abad dan memerintah ke beberapa pulau, di antaranya Perancis Selatan, Sicilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada 1492. Setelah penguasa Kristen memaksa dinasti Umayyad II, Abu Abdillah menyerah. Umat Islam dihadapkan pilihan yang sulit. Banyak umat Islam menuju benua Afrika dan benua Amerika. B. Adanya penyebaran tentara Mongol. Pada abad ke-13, di antara penguasa Mongol dinastikan beragama Islam. Kekuasaan berpusat di Sungai Volga. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia. C. Periode ekspansi Kekhalifahan Turki Utsmani, sekitar pada abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Timur. D. Periode kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia II, terutama negara-negara industri seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, Belgia. Perkembangan Islam di benua Eropa dapat dilihat dari perkembangan Islam
di beberapa negara yang terdapat di benua Eropa, di antaranya yaitu A. Spanyol. Spanyol merupakan negara yang didiami oleh kaum muslim dari keturunan umat Islam yang terusir dari peristiwa Reconquista tahun 1492 Masehi, yang merupakan kaum imigran pencari kerja yang bertempat tinggal sementara atau menetap di Spanyol. Menurut catatan John S. Nelson, pada tahun 1990, mereka berjumlah sebesar 250.000 orang yang berasal dari Maroko, Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pada tahun 1992, terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Comisión Islámica Española atau Komisi Islam Spanyol dengan isinya yaitu 1. Kaum muslimin diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri maupun swasta. 2. Kaum muslimin diberi izin membangun sekolah yang dikelola sendiri. 3. Izin melaksanakan ibadah di angkatan bersenjata, rumah sakit, dan penjara. Yang keempat, memperoleh keringanan pajak. Yang kelima, izin merayakan hari keagamaan dan difasilitasi untuk memperoleh makanan halal. Perkembangan Islam di negara Prancis. Islam berkembang dengan baik di sana. Jumlah penduduk muslim di Prancis cukup banyak, yakni 7% dari jumlah total penduduk Prancis. Mereka berasal dari Aljazair, Maroko, Tunisia, Afrika, Sub-Sahara, wilayah Laut Hitam, dan dari berbagai wilayah di Timur Tengah, yakni Mesir, Libanon, Suriah, Yordania, dan Irak, Asia Tengah, Turki, Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Pada tahun 1992, di Prancis terdapat sekitar 300 organisasi muslim yang sangat berkembang, di antaranya FNMF, Federasi Nasional Muslim Prancis, UDEF, Serikat Organisasi Serikat Prancis, Corif, Dewan Keagamaan Islam di Prancis. Selain ditandai dengan berkembangnya organisasi Islam, perkembangan Islam di Prancis juga ditandai dengan adanya hal berikut. Pertama, didirikan masjid-masjid, pemukiman warga muslim, sekolah untuk warga muslim. Yang kedua, semakin banyak wanita berjilbab di jalan-jalan. Ketiga, banyak toko yang menyediakan makanan halal. Dan yang keempat, berkembangnya beberapa kelompok tarekat sufi seperti Taqadiriyah, Tijaniyah, Naqsabandiyah, dan Bektashi. C. Inggris. Perkembangan Islam di Inggris cukup bagus. Hal ini didukung dengan pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Pengembangan Islam dilakukan tiap hari libur, seperti hari Sabtu dan Ahad, untuk anak-anak maupun orang dewasa. Di Inggris juga terdapat berbagai organisasi. 1. The Islamic Council of Europe, Majelis Islam Eropa, berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. 2. The Union of Muslim Organization, Persatuan Organisasi Islam Inggris. 3. The Association of British Muslim, Perhimpunan Muslim Inggris. 4. Islamist Foundation dan Muslim Institute. Keduanya bergerak di bidang penelitian, beranggotakan orang-orang Inggris dan imigran. Di pusat kota London dibangun Central Mosque, Masjid Agung yang selesai pembangunannya pada tahun 1977, terletak di Regency Park dan mampu menampung 4.000 jamaah, dilengkapi perpustakaan dan ruang administrasi, serta kegiatan sosial. Pemeluk agama Islam di negara Inggris selain bangsa Inggris sendiri, juga terdapat imigran Arab, Turki, Mesir, Ciprus, Yaman, Malaysia, dan lainnya, yang jumlahnya kurang lebih 1,5 juta orang, menurut catatan The Union of Muslim Organization. Agama Islam di Inggris merupakan agama nomor 2 setelah Kristen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.